Di lubang di area terlarang, ada formasi, dan ada beberapa tanaman aneh di sekitar formasi. Tanaman ini berwarna hitam dan dapat menjauhkan serangga beracun. Walker hijau tersandung ke dalam barisan dari luar. Dalam susunan ini, ada beberapa Master Swan Tianzong duduk-duduk, termasuk Patriark. Tapi sekarang Patriark duduk di sana, dikelilingi oleh tetua yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembuhkannya. Ketika Grand Walker kembali, orang-orang penasaran untuk menatapnya, dan Patriark juga sedikit membuka matanya dan berkata, "Ada apa?" "Tuan, orang itu akan mengendalikan serangga beracun." Grand Walker sedang terburu-buru, tetapi baik Patriark maupun orang-orang tidak mempercayainya. Sang Patriark mengerutkan kening, "Grand Walker, kamu adalah orang pertama yang terburu-buru membersihkan anak ini. Apa yang terjadi? Sekarang katakan padaku dia akan mengendalikan cacing. Apakah Anda pikir saya bodoh? Sungguh, dia ada di dalam kotak." "Dia ada di dalam kotak? Mengapa Anda tidak mengatakan dia peri?" Sang Patriark tidak mempercayainya, dan semua orang tidak mempercayainya. Dia pikir Walker hijau berbohong. Grand Walker sedang terburu-buru. "Sudah kubilang, itu benar." Sang Patriark tidak mempercayainya. Dia berkata kepada 5 pemimpin lain di sekitarnya, "Kalian berempat, siapa yang akan pergi?" Pada saat ini, Walker emas keluar, mengenakan pakaian emas, dengan pisau lempar emas di tangannya dan senyum di mulutnya. "Aku akan pergi dan melihat apakah aku bisa membawa tubuh bocah itu." "Yah, terserah kamu." Walker emas memandang Walker hijau dan berkata sambil tersenyum, "Pimpin jalan, pejalan hijau yang tidak berguna." "Anda." Green Walker marah dan menatap, sementara Walker emas keluar dari gua dengan pisau lempar. Adapun pejalan hijau, dia harus mengikutinya. Lalu dia berkata setelah Gold Walker, "Pokoknya, aku mengatakan semuanya." "Anda tidak percaya. Ini bukan salahku." Golden Walker bercanda, "Pejalan hijau, tahukah Anda apa saya yang paling kuat?" "Apa?" "Tutup tenggorokannya dengan pisau." "Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara," kata Golden Walker sambil tersenyum lebar. Green Walker meremehkan untuk mengatakan, "Saya harap Anda bisa mengatakannya ketika Anda melihatnya." "Saya tidak percaya seorang pria jin dan jing. Dia bisa mengendalikan cacing." Pengembara emas masih tidak berpikir demikian. Green Walker terlalu malas untuk berdebat. Ketika dia berencana untuk membawa pejalan kaki emas ke masa lalu, dia melarikan diri dengan cepat, tetapi pejalan kaki emas itu tidak peduli. Setelah beberapa saat, mereka bertemu Lintian, yang sedang mencari sesuatu, tetapi Walker emas melihat bahwa ada semua serangga beracun di atas kepala Lintian dan berkata, "Sungguh seseorang dapat mengendalikan serangga beracun." "Belum?" Walker hijau melihat putih dan berlari kembali, tetapi Walker emas berkata sambil tersenyum, "Aku bisa mengambil nyawanya dari udara." Kemudian, dengan lambaian tangan Walker emas, pisau lempar emas itu mengi. Itu terbang sangat cepat dan mencapai Lintian sekaligus. Melihat pisau terbang ini, Lunan terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Zhang Lingling, apalagi, hanya bisawat itu terbang ke tenggorokan Lintian. Lintian melihat pisau lempar, yang tetap di udara, sementara Lunan dan Zhang Lingling merasa lega. Walker emas tercengang. Dia terus mengendalikan pisau lemparnya di sana, tetapi pisau lempar itu tidak di bawah kendalinya, yang membuatnya memarahi, "Wah, apakah kamu punya senjata ajaib? Bagaimana menurutmu?" Lintian meraih pisau lempar dengan satu tangan, dan saat berikutnya menjadi terak. "Aku, pedangku," katanya. Namun, Zhang Lingling menjelaskan di belakang Lintian, dia seharusnya menjadi pejalan kaki emas, dan melihat cahaya keemasan yang berkilauan di tubuhnya, tampaknya sangat kuat. Lunan juga merasa bahwa, terutama ketika Walker emas sangat marah, ada cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, membentuk pedang terbang, dan kemudian dengan marah berkata, "Aku memberitahumu kengerianku." Semua pedang emas ini datang, tetapi Lintian melintas melalui dinding di depannya. Semua pedang terbang dipukul ke dinding satu persatu, dan kemudian bertatahkan. Lihat mulut besar Zhang Lingling sang ini sihir apa? Lunan juga pertama kali melihat Lintian menggunakan pertahanan dinding tanah semacam ini, dan Walker emas menatap, tidak mungkin. Setelah itu, Walker emas tiba-tiba pergi dan mengumpulkan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Lintian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Buang-buang waktu. Tiba-tiba, serangga terbang di udara mengepung pejalan kaki emas. Tapi Walker emas tidak memiliki tembus pandang pejalan kaki hijau, yang membuatnya berteriak di tempat. Pada saat berikutnya, pengelana emas dengan cepat meminum pil itu, tetapi meskipun demikian, tubuhnya sudah berlubang, dan jiwanya kelelahan. "Anda!" Baru kemudian Golden Walker tahu betapa mengerikannya Lintian, dan Lintian membuang gulungan perbaikan dan berkata, "Aku akan mati lagi." Setelah menyegel pencapaian satu sama lain, King Walker kehilangan kekuatannya sepenuhnya dan ditelan serangga. Zhang Lingling tidak menyangka Lintian akan membunuh salah satu dari 5, dan Lunan sudah terbiasa. Lintian merapikan suasana hatinya dan berkata, "Pergi." Zhang Lingling menatap tulang putih dan menarik napas. Mengerikan.
Di gua di sisi lain, Green Walker telah melarikan diri kembali dan berkata kepada orang banyak, "Kalian, apa yang saya katakan itu benar, Anda harus mempercayai saya. Aku akan tahu kapan Golden Walker kembali." Sang patriark berpikir bahwa Green Walker adalah seorang pengecut dan mengabaikannya. Tapi seperempat jam kemudian, Walker hijau masih belum kembali. Sang patriark berkata, "Kali ini, biarkan kalian bertiga bersama." Ngomong-ngomong, biarkan Walker emas membuat keputusan cepat. Jangan buang waktu. Iya. Pada saat ini, 3 orang, Earth Walker, Fire Walker dan Water Walker, keluar dengan mengenakan pakaian warna yang berbeda. Green Walker hanya bisa memimpin 3 orang ke tempat Golden Walker dan Lintian bertarung barusan. Kita bisa melihat tulang-tulang tempat itu. Green Walker gemetar. "Dengar, aku bilang dia dead." Pejalan api, mengenakan jubah api merah, mendatangi mayat itu, dan kemudian api menyelimutinya. Ketika dia menemukan bahwa memang ada cahaya keemasan samar pada mayat dan nafas pejalan kaki emas, api Walker mengerutkan kening. Apakah itu benar-benar dihancurkan oleh bocah ini? Tetapi Air Walker berkata sambil tersenyum, "Saya pikir itu pasti ide umum dari Golden Walker." Pejalan air juga bermain dengan beberapa gelembung dan berkata, "Tidak, Walker emas ini selalu berpikir dia sangat kuat, tetapi dia mati." Melihat ketiga orang ini, pejalan kaki hijau yang tidak menganggap serius Lintian menjadi gila. Dia juga menatap ketiga orang itu. Sejujurnya, anak itu benar-benar mengerikan. Walker tanah memandang pejalan kaki hijau dengan seringai seolah-olah dia telah keluar dari tanah. "Ku bilang, kamu takut, kamu harus kembali bersembunyi dulu. Ketika kita bertiga menangkap bocah itu, kita akan menemukan tuannya untuk memimpin jalan." "Ya, saya pikir itu tawaran yang bagus." Pejalan air tersenyum, dan Walker api mengeluarkan sebuah kotak saat ini, di dalamnya terbang seekor burung merah api. "Jika kamu ingin menangkapnya, jangan bicara omong kosong." Pejalan api merasa ini tidak sesederhana itu, jadi dia menatap ketiga orang di tempat kejadian, dan dengan cepat membiarkan burung api merah melacak nafas hutan. Setelah melihat api Walker mengejar, Earth Walker tersenyum pada Walker hijau dan berkata, "Jika kamu takut mati, cepatlah." Selesai berkata, pengembara asli segera juga mengikuti, dan pengembara air tersenyum aneh. "Dalam 5 elemen, kamu adalah yang paling tidak senonoh setiap saat. Anda. Green Walker sedang sekarat karena popularitas seperti itu, tetapi dia masih berniat untuk mengintip dalam kegelapan, jadi dia mencuri dirinya di kejauhan dan perlahan mengikuti kerumunan. 3 orang Lintian telah datang ke hutan lebat sekarang, dan hutan di sini tidak kering, tetapi setiap daun segar, seperti yang baru. Lunan tampak terkejut saat melihat ini. Tidak apa-apa mengelilingi pepohonan di sini. Itu karena Raja Racun membutuhkan tempat yang penuh dengan roh kayu, dan di sini, disitulah ia bersembunyi. Lintian menjelaskan di sana. Zhang Lingling di satu sisi berkata dengan terkejut, "Apa? Apakah Anda mencari Raja Serangga Beracun? Jika Anda mencari Raja Serangga Beracun, Anda dapat menemukan lumpur kayu." Lintian menjelaskan bahwa Zhang Lingling tidak mengerti, mengapa? Lumpur kayu sangat membutuhkan roh kayu yang kuat, bukan roh biasa, jadi Raja Serangga Beracun pasti berada di dekat lumpur kayu, bahkan mungkin bersama-sama. Setelah mendengarkan penjelasannya, Zhang Lingling berkata dengan kagum, "Kamu sangat kuat." Lintian tidak berbicara, tetapi ketika dia hendak masuk, dia mendengar suara datang dari kejauhan dan berkata, "Kita lagi." "Lagi?" Zhang Lingling berbalik dan melihat 3 orang muncul. Pakaian merah api, pakaian biru air, dan pakaian coklat tanah, dan ketiga orang ini adalah Xuan Tianzong, pejalan api, pejalan air, alat bantu tanah. Ketiga pelancong ini. Zhang Lingling menjelaskan kepada Lintian dan Lunan. Api Walker menatap Lintian dan serangga, dan dia tampak curiga. Pejalan air bermain dengan air dan berkata, "Bocah ini, kamu benar-benar bisa mengendalikan serangga." Tetapi Earth Walker membenci, "Bagaimana saya bisa mengendalikannya? Lihat kembali bagaimana aku membunuhnya." Petugas pemadam kebakaran mengingatkan mereka, "Jangan ceroboh, bocah ini tidak mudah." Melihat pejalan api mengatakan ini kepada Lintian, pejalan kaki bumi tidak senang, dan dia tersenyum dan berkata, "Pejalan api, kamu bisa menonton di samping dan melihat bagaimana aku bisa membersihkan mereka bertiga sendirian." Pejalan air itu tidak senang. "Bagaimana Anda bisa mengambil kredit sendirian?" Dengan itu, kedua pria itu mulai berdebat, dan petugas pemadam kebakaran berkata, "Saya tidak bercanda." Kedua orang ini tidak ingin berbicara omong kosong dengan petugas pemadam kebakaran, terutama Earth Walker sudah mulai melakukannya. Begitu mereka membuka tangan, semua daun dan lumpur dan batu di sekitar tanah akan terbang satu persatu. Pejalan air menunjukkan tangannya, dan kolom air besar naik ke langit. Kemudian dia melihat ke bumi Walker dan tertawa, "Mari kita lihat siapa yang menjatuhkan bocah itu lebih dulu." "Bagus." Ear Walker tertawa, dan Lunan dan Zhang Lingling merasakan kekuatan kekerasan dari kedua orang ini, dan mereka mulai cemas. Pada saat ini, tanah di depan Lintian San mulai retak, dan semua ini dilakukan oleh para penjelajah bumi. Adapun pejalan air, mereka tidak mau segera memperjuangkan kolom air.
Lin Tian melompat dan jatuh dengan mudah ke pohon, dan serangga mengelilinginya. Lunan dan Sang Lingling juga dengan cepat menghindari retakan bumi, sementara kolom air telah mengalir ke Lin Tian. Lin Tian tidak peduli untuk tersenyum. Dia segera menggunakan teknik bayangan ganda. Seperti tumbar di pohon, dia berayun di sana. Kolom air langsung melewatinya, tetapi Lin Tian tidak memiliki apa-apa. Zhang Lingling tidak menyangka Lin Tian bereaksi begitu cepat di pohon, tetapi Lunan berkata setelah mengetahui bahwa Lin Tian selalu dapat memprediksi posisinya, dia memiliki reaksi yang kuat. Seberapa kuat? Kecepatanku, sangat cepat, bukan? Ya, saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Zhang Lingling menjelaskan, tetapi Lunan berkata, dia selalu bisa memprediksi di mana aku jatuh. Zhang Lingling terkejut. Ini bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang terganggu. Itu benar. Lunan mengangguk. Tetapi pejalan kaki bumi dan pejalan air di sana tidak mau menyerang. Mereka melihat retakan di bumi di mana-mana, dan kolom air naik ke langit di mana-mana. Meski begitu, serangan kedua orang ini tidak bisa dipenuhi sama sekali, dan Lin Tian menginjak pedang langit darah, mengi, dan tertinggal di belakang ketiga orang ini. Petugas pemadam kebakaran terkejut. Berhati-hatilah. Earthwalker dan Waterwalker segera berbalik, dan Lin Tian telah membuang semua serangga. Serangga itu menjerat keduanya sekaligus. Tidak hanya itu, di bawah panggilan Lin Tian, ada semakin banyak serangga di dekatnya, tetapi mantra dari dua pejalan bumi tidak bekerja untuk mereka sama sekali. Petugas pemadam kebakaran terkejut dan kehilangan warnanya. Adapun Earthwalker, dia mulai panik. Dia dengan cepat membuat dirinya segudang aura, tetapi hasilnya sama. Dia dimakan oleh serangga ini. Pejalan kaki air juga sama. Kemudian dua orang sombong mulai berteriak dan memohon belas kasihan. Tetapi pada saat berikutnya, semua pencapaian kedua orang ini akan memasuki gulungan perbaikan segel, dan kemudian mereka akan berubah menjadi dua mayat. Adapun petugas pemadam kebakaran, dia akan menatap Lin Tian Hao untuk sementara waktu. Kamu, apa artinya, keluarkan. Lin Tian berdiri di atas pedang berdarah dan menatap Firewalker. Petugas pemadam kebakaran diam, dan yang hijau tidak jauh takut untuk pergi. Lunan dan Sang Lingling bergegas, menatap kedua mayat itu, dan kemudian menatap petugas pemadam kebakaran. Firewalker tahu bahwa dia bukan lawan Lin Tian, jadi dia ragu-ragu sejenak dan menatap Lin Tian. Aku menyerah. Menyerah? Ya, saya akan menerima pesanan Anda. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Aku punya banyak pelayan. Anda harus memberi saya alasan untuk menerima Anda. Firewalker tercengang, tetapi Lunan dan Sang Lingling tidak menyangka Lin Tian begitu ketat dalam memilih orang. Petugas pemadam kebakaran ragu-ragu, meletakkan tangannya di Dantian, dan kemudian Dantian mengeluarkan manik-manik api merah, dan berkata, saya adalah akar roh dari api palsu, dan dapat mengumpulkan pil roh api, dan manik ini adalah Dantian saya. Meskipun saya tidak tahu apa fungsinya, selama saya marah, itu akan melepaskan kekuatan yang kuat. Lin Tian menatap Dan bertanya, mengapa kamu tidak marah sekarang? Mengapa Anda tidak melakukannya? Setelah lama terdiam, petugas pemadam kebakaran berkata, keluarga saya dibunuh oleh Xuan Tianzong, dan mereka memenjarakan salah satu kerabat saya. Saya harus bergantung pada mereka. Kerabat? Lin Tian ragu, dan petugas pemadam kebakaran itu mengangguk, istri saya ditahan oleh mereka, tetapi saya tidak tahu di mana mereka ditahan, dan mereka berkata, selama saya tinggal di Xuan Tianzong selama 1000 tahun, mereka akan melepaskannya. Mendengar ini, Zhang Lingling terinfeksi dan dimarahi, orang-orang Xuan Tianzong benar-benar penuh kebencian. Lin Tian mengulurkan tangannya, dan petugas pemadam kebakaran memandang Lin Tian dengan aneh, kamu. Berikan padaku, aku akan melihat. Firewalker ragu-ragu dan memberi Lin Tian dan merah. Karena dia tahu bahwa Lin Tian tidak sederhana, dan bahkan berpikir dia buruk, dia memutuskan untuk bergabung dengan Lin Tian dan berharap dia dapat membantu dirinya sendiri menyelamatkan istrinya. Lin Tian mengambil dan merah dan berkata, di kehidupan terakhir, saya tidak bertemu dengan akar roh api yang langka, tetapi kehidupan ini dipenuhi oleh saya. Semua orang tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian. Setelah bermain dengan pil api, Lin Tian memandang Walker api dan berkata, ini disebut pil api. Itu adalah pil dari akar roh api. Secara umum, kekuatan pil ini sangat kuat. Manfaatkan dengan baik, dan kamu dapat meningkatkan kekuatanmu 10 kali lipat. 10 kali lebih banyak? Petugas pemadam kebakaran itu menatap, tetapi Lunan dan Sang Lingling tidak tahu apa maksud Lin Tian. Lin Tian melempar dan ke Firewalker, jadi, siapa namamu? Namaku Leng Jun. Leng Jun? Nah, apakah Anda ingin menjadi murid saya? Lin Tian menatap Leng Jun dan bertanya. Leng Jun tercengang. Muridmu? Ya, saya sangat ketat. Anda bersedia mengikuti saya. Aku bisa menerimamu sebagai murid. Leng Jun ragu-ragu, dan Lunan di sisi lain berkata, kamu merasa terhormat menjadi muridnya. Meskipun Sang Lingling tidak berbicara, dia merasa Lin Tian memang memenuhi syarat untuk menerima magang. Bagaimanapun, keterampilannya sangat buruk.
Leng Jun menggigit giginya, atau berkata dalam pikirannya, aku bisa memujamu sebagai guru, tapi bisakah kamu membantuku menyelamatkan istriku? Jadi, aku menyelamatkan istrimu, dan kamu menjadi muridku? Aku tidak bermaksud begitu, tapi aku tidak ingin meninggalkan istriku, apalagi diancam oleh Suan Tianzong. Lin Tian tahu apa yang dimaksud Leng Jun, tetapi dia setuju, karena Lin Tian melihat kekerabatan di matanya. Ya, jangan khawatir. Saya menghargai Anda. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi aku akan menyelamatkan istriku untukmu saat aku memasuki hutan ini. Ketika Leng Jun mendengar ini, dia terkejut dan berkata, kamu akan memasuki hutan yang mengerikan ini. Apakah kamu akrab dengannya? Lin Tian bertanya, pria dingin itu mengangguk, ya, itu adalah tempat tinggal Raja Serangga Beracun. Siapa yang masuk dan siapa yang mati? Lin Tian mengerti dan berkata, baiklah, kalian bertiga sedang menunggu di sini. Tapi sebelum kamu masuk, aku akan memberimu sihir, yang akan sangat meningkatkan kekuatanmu jika itu cocok dengan pil api palsumu. Leng Jun ragu, dan Lin Tian mengarahkan jarinya ke dahinya, lalu memberikan sihir padanya, dan memandang Lunan dan kedua orangnya, kamu, ini dia. Selesai berkata, Lin Tian membiarkan musang tinggal, dan Lin Tian telah memasuki hutan. Leng Jun dikejutkan oleh mantra ekstra di benaknya. Kuat. Zhang Lingling menatap Lunan dengan rasa ingin tahu. Ada apa dengan dia? Lunan menjelaskan, kurasa aku baru saja mendapat mantra. Pada saat ini, Leng Jun duduk dan memejamkan mata untuk berkultivasi, sementara Lunan dan Zhang Lingling menunggu di sana. Green Walker bergegas kembali ke gua, dan ketika Patriark melihat Green Walker kembali, dia bertanya-tanya, bagaimana dengan mereka? Semuanya mati. Green Walker itu tergagap. Sang Patriark tidak mempercayainya. Dia melotot, saya katakan Green Walker, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Tuhan, saya serius, orang-orang ini semua sudah mati. Walker hijau tertekan. Sang Patriark tidak percaya dan mengerutkan kening, di mana mereka sekarang? Pada anak laki-laki, di luar hutan Raja Serangga itu, tampaknya pergi ke hutan. Kata Green Walker dengan takut-takut. Tuhan mendengus, aku akan melihatnya. Dan setelah dia selesai berbicara, Tuhan membawa semua orang bersamanya, dan kali ini pasukan besar keluar. Di hutan, kita telah sampai pada sebuah celah, dan di celah ini, kita merasakan roh kayu yang kuat. Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah sampai dia secara bertahap merasakan nafas dan tersenyum, keluar. Manusia sialan, kamu berani mengendalikan seranggaku. Kemudian suara seorang wanita tua marah dalam kegelapan. Untuk sesaat, Raja Lebah Besar muncul, dan tubuhnya membengkak. Pada saat yang sama, ia dikelilingi oleh banyak lebah kecil. Melihat Ratu Hitam, Lin Tian Xiao berkata, tempat ini, hidup ini baik. Jin dan Jing? Bagaimana Anda mengendalikannya? Ketika pihak lain melihat Lin Tian, mata merahnya menatapnya dengan aneh. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi berkata, saya bisa mengendalikan mereka. Saya mengendalikan Anda. Itu tidak masalah. Serangga beracun ini Wang langsung menertawakan, lelucon. Apa? Tidak percaya. Dahulu kala, Sanxian ingin menaklukkan saya, tetapi pada akhirnya, itu bukan makanan Cina saya. Raja Serangga Beracun berkata dengan percaya diri. Aku tahu racunmu bisa menghancurkan semangat dan sihir, tapi kamu tidak bisa menghancurkanku. Lin Tian tersenyum. Serangga itu tertawa terbahak-bahak, sampai setelah beberapa saat, bercanda, wah, tahukah kamu orang memanggil saya apa? Apa? Janda hitam, tapi aku tidak suka namanya. Saya lebih menyukainya. Aku disebut Ratu Beracun. Lin Tian mengabaikannya, tetapi berkata, saya tidak peduli ratu beracun macam apa Anda, atau janda hitam. Mulai hari ini, aku harus membiarkanmu menjadi penjaga gerbangku. Penjaga gerbang? Ya, ke gerbang Tian Shui saya, untuk menjadi penjaga gerbang. Lin Tian merasa jika Raja Lebah Beracun pergi ke gerbang Tian Shui-nya, ada begitu banyak serangga beracun yang mempertahankan gerbang tersebut. Bahkan jika Sanxian datang, dia tidak takut para murid terluka. Tetapi Raja Lebah yang beracun berkata, wah, kamu sudah besar. Apa? Apakah kamu tidak ingin pergi? Saya tidak berpikir Anda yang berani mengatakan hal-hal seperti itu. Saya pikir Anda memimpikan Anda. Atau apakah Anda mencari kematian? Lin Tian menggelengkan kepalanya. Tidak satupun dari mereka. Melihat Lin Tianxi tidak takut, Ratu Beracun bersenandung setelah berbicara omong kosong di depannya. Bagaimana mungkin? Aku akan memberitahumu kekuatanku dulu. Pada saat ini, Raja Serangga Beracun melepaskan gas beracun hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang ada di sekitar hutan. Lin Tian menghirup gas beracun ini ke dalam tubuhnya satu persatu dan berkata, kamu gas beracun sangat bagus, tapi tidak banyak berpengaruh padaku. Wang Dun, serangga beracun, ketakutan, dan kemudian melepaskan gas. Akibatnya, Lin Tian menyerap semua gas. Tidak mungkin. Gas beracun saya bahkan tidak bisa diserap oleh Sanxian. Mengapa kamu bisa menyerapnya? Mata reinkarnasi Lin Tian dapat menyerap segalanya. Secara alami, itu tidak takut pada apapun.
Tetapi Raja Serangga Beracun tidak mengetahuinya dan masih mengancam, katakan dengan cepat. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya pikir Anda harus sopan kepada saya. Terima kasih kembali. Wah, tahukah kamu cara mati? Sisi lain berkata, tiba-tiba mengenai jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya, dan jarum terbang ini berwarna hitam, sangat cepat. Lin Tian hendak dipukul, tetapi Lin Tian tersenyum aneh dan melepaskan teknik hewan yang terperangkap. Kekuatan Raja Serangga Beracun segera merasa nyaman, dan kekuatan jarum terbang itu tiba-tiba melemah dan menghilang ketika mereka mencapai bagian depan hutan. Raja Serangga Beracun memandang dirinya sendiri dengan kaget, lalu berjuang di situ, dan menemukan bahwa kekuatannya sepertinya menghilang dari langit. Tidak mungkin, kekuatanku. Raja Serangga Beracun itu bodoh, dan Lin Tian berkata, berpalinglah padaku, setidaknya kamu bisa hidup. Raja Serangga Beracun menatap Lin Tian dengan tidak percaya. Kamu, siapa kamu? Mengapa saya tidak memiliki kekuatan? Lin Tian menatap Raja Serangga Beracun dan tersenyum, aku berkata, jangan tanya, tanyakan, kamu tidak mengerti. Raja Serangga Beracun sedang terburu-buru, tetapi dia tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa menatap Lin Tian, yang tersenyum dan berkata, buat kontrak. Apa? Ayolah. Wah, kamu adalah bakat kultivasi. Saya memiliki kontrak dengan Anda. Apakah kamu tidak takut dengan jiwaku yang kuat, yang akan mengubahmu menjadi idiot? Jiwamu lebih kuat dariku, apakah kamu yakin? Lin Tian tersenyum aneh. Melihat Lin Tian tidak mempercayainya, Raja Serangga Beracun membuat kontrak dengan Lin Tian. Ketika pesanan selesai, Raja Serangga Beracun mengira Lin Tian akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian baik-baik saja, dan Lin Tian masih berkata sambil tersenyum, lihat, kekuatan jiwamu, di mataku, hanyalah seekor semut kecil. Semut kecil. Raja Serangga Beracun menatap pria di depannya. Dia tidak percaya siapa dia dan mengapa dia memiliki jiwa yang begitu mengerikan. Alih-alih berbicara, Lin Tian bertanya, di mana lumpurnya? Kamu, untuk lumpur. Raja Serangga Beracun itu tertegun, dan Lin Tian mengangguk, dan Raja Serangga Beracun itu perlahan menyusut menjadi Raja Lebah seukuran telapak tangan, lalu berkata dengan muram, ikuti aku. Saat ini, Raja Serangga Beracun harus membawa Lin Tian maju, tetapi ketika dia sampai pada jarak tertentu, dia berhenti di luar barisan. Soalnya, ada Raja Lumpur di dalamnya, tapi ada susunan. Ini mengerikan. Meskipun saya telah menjaga selama ribuan tahun, saya tidak berani masuk. Lin Tian melihatnya dan berkata sambil tersenyum, itu hanya susunan abadi yang tidak lengkap. Ini sekuat susunan pembunuh bintang 9. Arai pembunuhan bintang 9 sebanding dengan kekuatan sekarung abadi. Bukankah itu kuat? Raja Serangga Beracun tidak tahu apa mentalitas Lin Tian. Dia dapat mengatakan bahwa susunan di depannya tidak bagus. Tetapi saat ini, Lin Tian memasuki arai. Raja Serangga Beracun tidak menghentikannya. Lin Tian tidak ada hubungannya dengan itu. Dia masih datang ke tumpukan lumpur. Lumpur bersinar coklat, dan ada juga kayu hijau dalam cahaya coklat, dan ini adalah lumpur kayu. Lin Tian mengumpulkan lumpur kayu satu persatu, tetapi Raja Serangga Beracun di luar menatap Lin Tian seperti monster. Setelah beberapa saat, Lin Tian menyatukan lumpur kayu. Akhirnya, di bawah lumpur kayu, dia melihat beberapa akar teratai. Tepatnya, ini adalah akar teratai abadi. Melihat ini, Lin Tian terkejut dan berkata, saya tidak menyangka lumpur kayu akan menumbuhkan akar teratai abadi. Akar teratai sian adalah bahan teratas untuk membuat tubuh. Lin Tianben ingin menggunakan lumpur kayu, tetapi dia tidak berharap menjadi sangat senang ketika dia menemukan lumpur kayu secara tidak sengaja. Lalu dia dengan cepat menyimpannya. Setelah semuanya selesai, Lin Tiancai keluar dari barisan, menatap Ratu Lebah dan berkata sambil tersenyum, oke. Apakah kamu manusia? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ratu Lebah menatap Lin Tian dan bertanya dengan aneh. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan langsung keluar dari lubang. Di luar hutan, Leng Jun memahami sihir Lin Tiangei. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di depannya. Orang-orang ini adalah milik Xuan Tianzong. Zhang Lingling terkejut melihat orang-orang ini, terutama sang patriark. Dia masih hidup, katanya. Lunan menjelaskan, sebelum dia pergi, dia hanya menghabiskan energi. Wajah Zhang Lingling sangat berubah. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Pada saat ini, satu sisi luak bangkit dan melihat bahwa musang itu ada di sana. Zhang Lingling merasa lega. Tetapi patriark ini, melihat dua mayat dan Leng Jun yang duduk, sangat marah sehingga patriark berteriak, apa maksudmu, Firewalker? Cold Jun membuka matanya, dia tahu bahwa semuanya telah sampai pada titik ini, dia tidak menyembunyikan jalan, aku ingin menyelamatkan istriku. Mendengar ini, sang patriark tertawa, selamatkan istrimu. Ya. Apakah Anda pikir mereka dapat membantu Anda? Saya baru saja bertemu dengan seorang master. Leng Jun sangat tenang dan berkata, Tuan? Siapa? Biarkan dia keluar dan tunjukkan padaku. Dia tidak ada di sini untuk saat ini.
Sang Patriark tertawa, sepertinya mereka belum cukup diperbaiki. Dengan itu, Sang Patriark berteriak kepada sekelompok tuan di belakangnya, naiklah padaku dan perbaiki mereka dengan baik. Iya. Para ahli ini, satu persatu, terbang keluar. Siapa tahu pria dingin ini membuka tangannya, setumpuk api, gelombang api besar bergegas keluar. Semuanya terkena api, dan beberapa dari mereka berteriak di udara. Ketika orang-orang ini jatuh, mereka menjadi babi panggang. Orang-orang Xuan Tianzong terkejut, terutama Sang Patriark menatap, bagaimana kamu bisa menjadi lebih kuat? Tuanku mengajariku sihir, tapi aku hanya mengerti 10%. Jika saya mengerti semuanya, Anda akan dibakar oleh saya. Leng Jun sendiri tidak menyangka sihir ini begitu kuat. Ketika Patriark mendengar ini, dia sangat marah. Sialan, panggil tuanmu keluar. Saya akan melihat siapa yang memiliki keberanian untuk melawan sekte Xuan Tian saya. Kamu bilang aku? Saat ini, Lin Tian keluar dari hutan. Leng Jun melihat Lin Tian dan berkata, Tuan. Lin Tian berkata, dan Patriark melotot, itu kamu. Ada pertanyaan? Sang Patriark tahu bahwa Lin Tian mengerikan, tetapi dia tidak mau berkata, wah, semua elit sekte Xuan Tian ada di sini, dan kebanyakan dari mereka terganggu. Apakah itu? Lin Tian mengabaikan orang-orang ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lin Tian tidak takut pada apapun, dia berkata, maka saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan paling rahasia dari sekte Xuan Tian kami. Dengan itu, Sang Patriark mengeluarkan sebuah kotak, dan begitu kotak itu dibuka, sarkofagus yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Di sarkofagus ini, satu tubuh memanjat keluar satu persatu. Mayat-mayat ini, kehilangan diri mereka sendiri, hanya penuh dengan kilatan pembunuhan. Lunan kaget. Apa ini? Zhang Lingling terlihat jelek. Desas-desus orang mati. Leng Jun juga mengerutkan kening, orang-orang mati ini semuanya terbuat dari gangguan, dan mereka tidak takut sakit, tetapi hanya dikendalikan oleh Patriark. Sang Patriark sangat puas dengan reaksi semua orang, dan tersenyum dan berkata, wah, maafkan kamu. Penyesalan? Lin Tian tidak peduli untuk tertawa. Lagu Tama mengatakan, mengapa? Anda tidak menyesalinya? Sebaiknya kau menyimpannya dengan cepat. Orang-orang mati ini tidak berguna bagiku. Lin Tian berkata dengan santai bahwa Patriark itu meledak, aku akan memberitahumu bahwa mereka kuat. Mayat-mayat ini sangat cepat. Mereka semua bergegas sekaligus, dan serangan Leng Jun tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Lin Tian mencibir. Dalam sekejap, ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari punggungnya. Dia segera menjerat mayat. Pada saat berikutnya, mayat akan menjadi mayat, dan kemudian jatuh ke tanah satu persatu. Orang-orang Xuan Tianzong terkejut, dan Patriark bahkan lebih gila dan berkata, kamu, sudahkah kamu menyelesaikannya? Aku mengatakannya, tidak ada gunanya bagiku. Lin Tian berkata, dan Walker Hijau buru-buru mendatangi tuannya dan berkata, Tuan, kataku, bocah ini akan mengendalikan serangga. Sang Patriark sangat marah sehingga dia berkata, kamu tidak mengatakan itu. Kataku, kamu tidak mau mendengarkan. Wajah Green Walker sedih, dan Patriark itu melotot marah, minggir. Green Walker dengan cepat bersembunyi di belakang, dan Sang Patriark memelototi Lin Tian, wah, saya tidak peduli siapa Anda membuat saya kehilangan begitu banyak, maka saya harus membiarkan Anda membayarnya. Kemudian Patriark mengeluarkan tablet batu. Tablet batu itu berwarna hitam, dan setelah dimasukkan ke tanah, Sang Patriark merenung, dan orang-orang dari sekte Xuan Tian segera memeluk kepala mereka dan berteriak. Leng Jun tidak terkecuali. Dia kesal di tempat. Lunan dan Zhang Lingling terkejut. Adapun Patriark, dia tertawa galak, kalian, salahkan anak ini, bukan aku. Orang-orang tidak mengerti, tetapi Lin Tian menjelaskan, untuk berurusan dengan saya, Anda berencana untuk mengeluarkannya. Memompa jiwa. Semua orang kaget. Jadi orang-orang dari sekte Xuan Tian memohon satu persatu, Tuan, jangan, saya tidak ingin mati. Tuhan, engkau, selamatkan hidupmu. Tuhan, engkau, jangan lakukan itu. Lin Tian menatap Patriark dan berkata, apa hubungannya denganmu, ahli nujum? Sang Patriark tidak berharap Lin Tian mengenal ahli nujum dan berkata dengan aneh, dia adalah tuanku, dan dia adalah ahli aliansi surga dan zaman kuno, tapi bagaimana kamu tahu itu? Mata Lin Tian berkedip dingin. Nekromansi, dan keterampilan menggambar jiwa, jika Anda ingin memilikinya pada saat yang sama, saya hanya mengenal satu orang, yaitu ahli nujum. Apakah kamu bahkan mengenal tuanku? Itu hanya yang kalah. Apa? Yang diunggulkan? Lucu bahwa Shifu saya adalah salah satu dari 10 master surgawi teratas dalam aliansi surga dan zaman kuno. Dia telah menjadi Sanxian untuk waktu yang lama. Anda harus mengatakan bahwa dia adalah jenderal stafnya yang kalah. 10.000 tahun, hanya Sanxian, kuat? Lin Tian berkata kepada Patriark, apakah kamu berani meremehkan tuanku? Lin Tian tidak peduli. Pemusnahan virtual menghantam kepala Leng Jun. Kontrol Leng Jun segera menghilang. Setelah sadar kembali, dia berbalik dan menatap Lin Tian.
Terima kasih banyak, Tuan. Orang-orang Xuan Tianzong tidak menyangka Lin Tian bisa menyelesaikan keterampilan menggambar jiwa. Mereka segera pergi mencari Lin Tian satu persatu. Tolong, bantu aku. Aku ingin membuatkanmu sapi dan kuda. Ayo, bantu aku. Green Walker juga ada di kerumunan dan berlari tercepat. Dia bergegas ke Lin Tian dan berlutut. Tolong, tolong. Tetapi ketika Patriark menyadari masalahnya, dia segera meningkatkan usahanya. Tablet batu itu langsung mengambil jiwa orang-orang itu dan mengubahnya menjadi mayat. Di loh batu, ada jiwa yang besar, dan jiwa bersinar dengan cahaya merah, dan ada belenggu yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, tetapi itu sangat besar, dan kekuatan yang didistribusikan pada saat yang sama membuat semua orang merasa bahwa jiwa akan hancur. Ini, ada apa? Zhang Lingling terkejut, tetapi Lunan tidak mengerti. Dia belum pernah melihat Leng Jun sebelumnya. Hanya Lin Tian yang berkata, pemakan hantu dari 9 kota hantu pasti fed melalui pemompaan jiwa, dan kemudian mereka dipanggil dari 9 kota hantu. Semakin banyak mereka diberi makan, semakin kuat pemakan hantu. Tidak masalah menelan keadaan terganggu dengan santai. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut. Sang Patriark berkata, wah, kamu tidak buruk. Kamu bahkan tahu pemakan jiwa. Saya tidak hanya tahu, tetapi saya juga tahu bahwa itu takut pada saya. Mendengar ini, Sang Patriark mencibir, takut padamu? Anda pikir Anda siapa? Naif. Kemudian, Patriark memanggil hantu jahat, pergi, makan jiwanya. Hantu jahat itu bergegas ke Lin Tian seperti bayangan besar, dan semua orang terkejut. Sang Patriark bahkan mencibir, pergilah ke neraka, brengsek. Siapa yang tahu bahwa tangan Lin Tian berada dalam lingkaran? Ketika dia memukul iblis, dia menjerit dan menjerit. Dia dengan cepat kembali ke tablet batu dan menghilang di sana. Senyum Patriark mengeras, tidak, bagaimana bisa seperti ini? Jelas, Patriark tidak mengharapkan hasil seperti itu, jadi dia mulai berteriak dan memanggil lagi, mencoba mengeluarkan hantu jahat itu lagi. Namun, Sang Patriark tidak bisa mengeluarkan hantu jahat itu. Dia hanya bisa bersumpah, sialan. Berhenti berteriak. Tidak ada gunanya. Dia tidak bisa keluar lagi. Lin Tian berkata dengan lemah. Sang Patriark menatap, sialan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lain kali. Lain kali? Jangan lagi. Luak itu siap menyerang. Bilah angin yang tak terhitung jumlahnya, di bawah restu Tian Longzu, menyerang Patriark satu persatu, dan Patriark terputus di tempat. Lin Tian kemudian melemparkan gulungan perbaikan segel dan menyegel prestasinya. Tidak hanya itu, Lin Tian juga mengumpulkan jiwanya dengan pesona jiwa segel. Dalam segel roh, Sang Patriark berkata dengan marah, Tuanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, aku akan menemukannya lain hari. Ketika Lin Tian selesai, dia memasang jimat penyegel jiwa dan memandang Leng Jun dan yang lainnya dengan demensia di wajahnya. Namun, Lin Tian berkata, ayo pergi dan cari istrimu. Leng Jun sangat senang karena dia membawa Lin Tian ke gua tempat mereka berada. Pria di dalam gua sudah tidak ada lagi. Leng Jun menemukan istrinya yang dipenjara di labirin. Tetapi tubuh istri sudah menghilang, dan hanya ada satu jiwa, dan itu disegel di atas selembar kayu kecil. Leng Jun sedih untuk waktu yang lama di tempat, sampai Lin Tian berkata, selama ada jiwa, kamu dapat memulihkan tubuh, dan tidak ada yang perlu ditangisi. Tuan, apakah Anda punya cara? Ya, tapi saya harus menemukan batu hematopoiesis agar saya bisa mendapatkan tubuh yang bagus. Lin Tian menjelaskan, Leng Jun ragu-ragu, batu hematopoiesis? Iya. Di satu sisi, Zhang Lingling berkata, saya memilikinya di Sangjia. Sudah. Lin Tian memandang Zhang Lingling dengan aneh, dan Zhang Lingling mengangguk, sebenarnya, saya juga mencari lumpur kayu. Saya akan mengambil tubuh ayah saya, jadi keluarga kami sudah mendapatkan batu hematopoiesis sebelumnya, tetapi saya tidak bisa mendapatkan lumpur kayu. Itu sebabnya. Itu sebabnya kamu minum dan mabuk? Lin Tian berpikir untuk bertemu Zhang Lingling untuk pertama kalinya, dan Zhang Lingling mengangguk. Lin Tian memandang Lunan dan berkata, setelah kamu meninggalkan Gunung Tianlong, kamu dapat membawa Leng Jun kembali ke Zhongmen terlebih dahulu. Nona Zhang dan saya akan pergi ke rumahnya. Iya. Kemudian Lin Tian membawa mereka pergi. Saat ini, orang-orang di luar area terlarang tidak tahu apa yang terjadi, terutama Fen Li, yang khawatir apakah Lin Tian akan dibunuh oleh elit Xuan Tianzong. Pada saat yang sama, tetua Su dalam ular gelap dan biru menunggu Lin Tian keluar dan mengaitkan dirinya sendiri. Penatua Su, apakah menurutmu anak itu bisa keluar? Ular biru bertanya, dan tetua Su ragu-ragu, sulit dikatakan. Dikatakan bahwa bocah ini menghancurkan gerbang Gunung Xuan Tianzong, tetapi area terlarang juga merupakan tempat berkumpulnya. Para biksu Xuan Tianzong yang mengerikan, tidak ada cara untuk mati. Itu hanya kemalangan kita. Begitu Su Chang memikirkan bola naga hari itu, wajahnya mulai sakit. Tetapi saat ini, ada sosok yang datang dari kabut, dan mereka terkejut, lihat, anak itu keluar. Melihat Lin Tian baik-baik saja, Fen Li menghela nafas lega dan berkata, kamu baik-baik saja.
Tapi Lin Tian berkata, di masa depan, pegunungan Tianlong akan menjadi duniamu. Apa? Fan Li tidak tahu arti dari ini, tetapi ketika Leng Jun muncul, Fan Li ragu, bukankah kamu 5 pelayar Xuan Tianzong? Semua orang Xuan Tianzong sudah tidak ada lagi. Kata pria dingin itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu terkejut dan ingin tahu tentang apa yang terjadi. Lin Tian tidak banyak menjelaskannya, jadi dia membawa orang-orang itu pergi. Fan Li tahu bahwa itu adalah hal yang besar, jadi dia segera melaporkannya. Setelah menerima berita tersebut, pemimpin klan Tiannya segera mengirim orang untuk menyelidiki situasi di daerah terlarang. Beberapa penonton masih memperhatikan Tian Longsu, jadi mereka mengikuti dalam kegelapan. Beberapa dari mereka menonton. Adapun Fan Li, dia berencana untuk terus mengawal Lin Tian dan yang lainnya. Tetapi ketika melewati suatu tempat, susunan di sekitarnya diaktifkan, dan tiba-tiba langit di sekitarnya berubah. Kemudian suara Lama Su Chang mulai terdengar, orang yang menganggur, DLL, kembali ke satu sisi. Semua orang terkejut dan mundur ke satu sisi, sementara penggemar Liki berkata, apakah kamu akan melawan kami, binatang abadi? Tianya Zong, aku tahu kamu kuat, tapi sekarang dalam susunan ini, aku yang bertanggung jawab. Penatua Su berkata dengan bangga, Fan Li sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, susunan sampah, hanya ingin menjebakku, apakah kamu terlalu meremehkanku? Penatua Su segera mencibir, sampah? Wah, ini adalah arai bintang 7. Arai Xuan Tianzong tidak lebih baik darimu, tapi bagaimana? Lin Tian memandang kegelapan seperti orang bodoh. Penatua Su tidak bisa berkata-kata sekaligus. Orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya bagaimana Lin Tian memecahkan susunan sekte Xuan Tian. Tetapi Penatua Su tidak mau. Setelah hening beberapa saat, dia bersenandung, sekarang baru saja dimulai. Setelah mengatakan itu, sekelompok makhluk roh berlari keluar dalam kegelapan, dan semua binatang roh ini adalah klan binatang abadi. Saya melihat satu persatu momentum yang sangat besar, sangat ganas, orang-orang telah bubar. Wah, lihat. Selain arai, aku memiliki binatang roh. Sepertinya orang-orangmu tidak memberitahumu bahwa makhluk roh itu tidak berguna bagiku. Mata Lin Tian berkedip dingin. Semua makhluk roh jatuh dan tidak berani mendekat sama sekali. Ini membuat Penatua Su dengan marah berkata, kamu. Ya, tidak ingin membuang waktu. Lin Tian menunjuk ke suatu tempat secara langsung. Musang itu segera mengenai banyak bilah angin, dan Tetua Su, yang tersembunyi dalam kegelapan, terluka parah oleh bilah angin ini dan jatuh ke tanah dengan keras. Kemudian, arai itu mengalahkan diri sendiri, dan orang-orang di tempat kejadian berseru. Fan Li dengan cepat mengirim seseorang untuk menghentikan klan binatang abadi. Penatua Su menggerogoti giginya dan berkata, tunggu, nak. Aku belum selesai denganmu. Penatua Su segera berubah menjadi burung dan lepas landas. Semua orang tercengang. Kamu bisa menjadi binatang buas. Lin Tianxian adalah Yileng, tetapi dia segera mendapatkan kembali pikirannya. Namun, ular biru dan lainnya tidak seberuntung itu. Mereka ketakutan setelah diblokir oleh Tianya Zong. Lin Tian kemudian mendekat selangkah demi selangkah. Ular biru itu tahu betapa sialnya dia. Dia segera berkata kepada Lin Tian dengan hormat, baiklah, saya salah. Biarkan aku pergi. Apakah kamu tulus? Saya. Ular biru itu gemetar ketakutan, tetapi Lin Tian bukanlah orang yang baik, terutama orang di depannya. Bagaimana dia bisa melepaskan satu sama lain jika dia menemukan kesalahan beberapa kali? Jadi pada saat berikutnya, Lin Tian tidak sopan, jadi dia menyegel kultivasinya dan kemudian memberikannya kepada musang untuk membunuhnya. Selebihnya, Lin Tianfeng tidak memperhatikan kultivasi, sementara para penonton menyaksikan dengan ngeri. Adapun mereka yang ingin memperhatikan Tian Longsu, mereka juga bubar satu persatu dan tidak berani mendekat. Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong, tetapi mengambil suasana hatinya dan pergi dari sini. Setelah Fan Li mengirim mereka keluar pegunungan Tianlong, dia membawa mereka kembali ke Zhongmen. Ketika Fan Li tiba di gerbang klan, dia segera dipanggil oleh Patriark. Sang Patriark bertanya dengan mendesak, apakah kamu sudah mengantarnya pergi? Baiklah. Sang Patriark berkata dengan demensia, ini mengerikan. Tuan, ada apa? Tempat Xuan Tianzong ditutup kosong, dan serangga beracun itu menghilang, seolah-olah telah menghilang. Sang Patriark tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu itu pasti ada hubungannya dengan Lin Tian. Fan Li terkejut dan berkata, apa? Apakah Xuan Tianzong benar-benar hancur? Dikatakan bahwa di luar Raja Serangga Beracun, saya melihat tumpukan mayat Xuan Tianzong. Saya tidak tahu apa itu. Begitu Patriark memikirkannya, dia merasa mati rasa. Fan Li berseru, sepertinya orang ini benar-benar mengerikan. Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Dikatakan sebagai nenek moyang Tian Shuimen. Fan Li menjelaskan bahwa Patriark mengangguk dan berkata, perintahkan agar tidak ada yang mengadakan festival dengan gerbang Tian Shui, atau hukuman berat akan dijatuhkan. Iya. Fan Li segera pergi bekerja, dan sang Patriark bergumam, untungnya, bukan orang-orang dari sekte Tianya yang menyinggung perasaannya, atau sekarang diperkirakan kitalah yang jatuh di Gunung Tianlong.
Lin Tian tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Tiannya, tetapi sekarang dia meminta Zhang Lingling untuk membawanya ke Sanjia. Meskipun Sanjia ini bukan salah satu dari 10 keluarga, itu adalah salah satu dari 3 keluarga di bawah Fengdu. Fengdu, kota kelas 2, juga merupakan puncak kota Tianlong. Ketika Lin Tian dan Zhang Lingling datang ke Fengdu, itu 3 hari yang lalu. Ada biksu kuat yang tak terhitung jumlahnya di dinding Fengdu, dan masing-masing dari mereka mengenakan baju besi terbaik. Tidak hanya itu, ada bebatuan mengambang di udara. Ada juga jembatan antara gunung dan bebatuan ini, yang membuat kota dan langit menjadi 2 kota. Fengdu, juga dikenal sebagai kota langit, adalah tempat tinggal orang biasa dan biarawan. Di atas, ada beberapa pejabat dan pejabat, atau prestasi di atas alam ilahi, sehingga mereka bisa naik. Mengapa? Karena Fengdu, milik denyut nadi roh bintang 7, dan denyut nadi roh ini tidak biasa, rohnya tipis, roh atas kuat. Oleh karena itu orang dahulu telah menjadikan kota 2 lapisan, pada saat yang sama lapisan atas juga mengumpulkan esensi pembuluh darah roh bintang 7. Lin Tian mengerti dan bertanya, jadi, di lantai atas, bukankah kaya atau mahal? Bisa dibilang begitu, dan kamu tidak bisa melintasi perbatasan, atau kamu akan dijemput oleh penjaga. Zhang Lingling menjelaskan satu persatu. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Kota kecil kelas 2, levelnya sangat jelas. Ini juga untuk merangsang para biarawan di bawah Fengdu untuk berusaha menjadi orang yang berguna. Apa itu orang yang berguna? Di Fengdu, ada banyak pavilion resmi khusus, seperti pavilion penaklukan iblis, pavilion guild, pavilion pemurnian senjata, dan pavilion pemurnian pil. Selama Anda merasa bahwa Anda sangat baik dalam beberapa aspek, Anda dapat pergi ke sertifikasi dan mendapatkan tiket pesawat. Lin Tian mengerti, dan setelah Zhang Lingling membawa Lin Tian ke kota, dia berkata kepadanya, saya pikir tidak masalah untuk mendapatkan izin seperti Anda. Kamu bilang level udara. Ya, keluargaku, ada di lantai paling atas. Lin Tian ragu, keluargamu? Apakah mereka semua berkontribusi? Zhang Lingling menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga saya, salah satu dari 3 keluarga besar, memiliki sejarah panjang dan telah memberikan banyak kontribusi. Selain itu, saya mendapat bantuan keluarga saya dalam rekonstruksi kota dan sebagainya. Oleh karena itu, keluarga saya dan 2 keluarga lainnya tidak diizinkan lewat. Lin Tian kemudian mengikuti Zhang Lingling untuk mendapatkan izin. Di tengah jalan, terdengar suara bersemangat, Lingling. Anda kembali. Kemudian datanglah sekelompok orang, dan pemimpinnya adalah seorang pria yang IQ-nya diperkirakan hanya seorang remaja, tetapi dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya adalah keluarga kaya. Ketika Zhang Lingling melihat orang ini, dia sedikit jijik, tetapi orang itu melihat Zhang Lingling seolah-olah dia melihat harta karun. Lin Tian tidak perlu menebak, tapi dia tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika dia melihat Lin Tian, dia tiba-tiba menyembunyikan senyumnya dan bertanya kepada Zhang Lingling, Lingling, kamu sudah pergi begitu lama, apakah kamu bersamanya? Zhang Lingling tidak ingin berbicara dengannya, bahkan ingin segera pergi, jadi dia berkata, Tuan Muda An, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda sekarang, bisakah Anda melepaskan saya? Anshan, anak kecil Fengdu, memiliki IQ yang sedikit tidak lengkap. Dia menatap Zhang Lingling dan mengabaikannya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk bermain dengannya. Dia sedang terburu-buru. Zhang Lingling membawa Lin Tian dan berjalan ke jalan. Anshan tidak senang. Dia bahkan bergumam, mengapa? Pada saat ini, seorang pria keluar dari kerumunan. Dia mengenakan jubah dan menutupi dirinya dengan erat. Lalu dia berkata dengan suara serak, apa yang kamu lakukan? Menguasai. Anshan sangat senang melihat pria itu. Rombongan melihatnya dan berkata kepadanya dengan hormat, Tuan Tian. Tuan Tian berkata dengan dingin, saya bertanya apa yang Anda lakukan? Shifu, Nona Zhang mengabaikanku. Cara Anshan tertekan ini, pria di bawah jubah ini, melihat ke kejauhan, bukan pada Zhang Lingling, tetapi pada Lin Tian untuk waktu yang lama, dan bahkan menyapu dengan akal ilahi. Tetapi di sekitar Lin Tian, ada kekuatan aneh yang membuat akal sehatnya tidak bisa mendekatinya. Tiba-tiba, tuannya mengerutkan kening, ini sedikit menarik. Tuan, bagaimana menurutmu? Kubilang, pria itu menarik. Tuan Tian kedinginan, tetapi Anshan tidak senang. Tuan, Anda mengenal saya. Jangan khawatir, Shifu akan membawamu ke sana. Kemudian Tuan Tian meminta Anshan untuk mengikutinya. Saya melihat tuan saya keluar. Saya sangat senang sekaligus. Lalu aku buru-buru mengikuti yang lain. Lin Tian dan Zhang Lingling telah tiba di luar toko. Toko ini adalah tentang sertifikasi. Ini disebut kedutaan Fengdu. Zhang Lingling membawa Lin Tian ke dalam dan meminta formulir. Setelah mengisi informasi untuk Lin Tian, dia berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas audit, dia adalah tamu saya di Sanjia. Orang yang bertanggung jawab mengenal Zhang Lingling secara alami. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian dan memutuskan bahwa tidak ada masalah. Dia akan memberi Lin Tian izin udara. Tapi ada suara serak di luar.
Ketika orang luar, kamu bisa mengambil izin sesuka hati. Orang yang bertanggung jawab adalah seorang pria muda. Melihat orang-orang keluar, dia segera berkata dengan hormat, Tuan Tian. Ketika Zhang Lingling melihat pria ini, dia mengerutkan kening. Tuan Tian, apa maksudmu? Saya lewat di sini dan melihat bahwa murid saya ingin bermain dengan Anda, tetapi Anda mengabaikannya, jadi saya datang untuk melihat apa yang terjadi. Kata Tuan Tian, menatap Lin Tian di bawah kerudung Douli. Zhang Lingling tidak senang. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Nona Zhang, menurut aturan Feng Du, jika Anda ingin lulus, Anda harus lulus penilaian, dan puncak ramuan emasnya benar. Biarkan dia mencoba penilaian Aula Elisir Emas Feng Du. Aku benar-benar sedang terburu-buru sekarang, kata Zhang Lingling. Sesuatu yang mendesak? Lalu kamu melakukannya, aku akan membawanya. Tuan Tian sangat ramah, dan berkata bahwa Zhang Lingling menggigit giginya dengan marah, sementara Anshan tersenyum pada Zhang Lingling. Lingling, Weis, ayo bermain, ayo biarkan tuanku membawanya ke ujian. Zhang Lingling sedang tidak mood, tetapi orang yang bertanggung jawab hanya dapat melihat Lin Tian dengan malu. Teman ini adalah informasi yang Anda isi. Bawa dia dan pergi ke istana emas terdekat untuk penilaian. Zhang Lingling setengah mati karena marah. Dia menatap Tuan Tian dan berkata, mengapa kamu suka membuat masalah? Nona Zhang, sebagai salah satu dari 4 penjaga Feng Du, saya secara alami harus bertanggung jawab atas akses dan kepatuhan semua orang terhadap aturan. Guru Tian berkata dengan cara yang positif. Anda. Zhang Lingling sangat marah sehingga Lin Tian mengabaikannya dan pergi ke kamar sebelah. Zhang Lingling harus mengikuti langkah Lin Tian, dan Anshan itu seperti anak kecil, melompat ke belakang, dan kemudian dia berkata kepada Lin Tian, sudah kubilang, tuanku adalah salah satu dari 4 penjaga, yang sangat kuat. Lin Tian tidak menyadarinya. Anshan tidak senang. Dia melanjutkan, Anda tahu apa? Siapapun yang datang ke sini untuk melihat tuanku harus hormat. Lin Tian masih diam, tapi Zhang Lingling kesal dan menatap Anshan. Bisakah kamu berhenti bertengkar? Saat ini, Lin Tian adalah tamu terhormat Zhang Lingling. Dia tidak ingin menyingkirkan Lin Tian karena orang luar, atau lumpur kayunya sendiri akan hilang. Anshan dimarahi oleh Zhang Lingling, dan langsung menangis di tempat. Orang-orang di lingkungan itu segera datang untuk melihat pemandangan itu. Lihat, orang bodoh yang tenang itu menangis lagi. Jangan bicara. Apakah Anda tidak melihat Tuan Tian di sini? Ketika mereka melihat Tuan Tian, mereka takut untuk mengatakan lebih banyak. Jelas, mereka takut menyinggung Tuan Tian. Tetapi Tuan Tian tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia menenangkan Anshan. Anshan, apakah kamu lupa apa yang dikatakan Tuan? Tuan, bagaimana menurutmu? Aku berkata, jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa memperjuangkannya. Apa gunanya menangis? Tuan Tian melanjutkan, dan Anshan sangat bersemangat setelah mendengarkan, dan menatap Lin Tian, saya ingin menantang Anda. Kerumunan ditutup matanya, dan Zhang Lingling berkata, kamu sakit. Jika saya ingin memenangkannya, Anda bisa bermain dengan saya. Ketika Anshan selesai berbicara, dia tersenyum pada Zhang Lingling. Begitu Anshan menangis dan tertawa, semua orang ingin tertawa, tetapi semua orang tidak berani tertawa. Tuan Tian menatap Lin Tian. Anak muda, Anda bisa mendapatkan izin jika Anda bermain dengan Tuan Anshan. Anda bisa segera pergi. Tetapi jika Anda kalah, Anda bisa mendapatkan izin, tetapi Anda harus menunggu Tuan Anshan dan Nona Zhang punya hari. Ketika mereka melihat bahwa Tuan Tian begitu pendek, mereka harus iri padanya. Tetapi Lin Tian berkata, sebaiknya Anda mencari orang lain untuk kompetisi ini. Setelah Lin Tian selesai, dia berencana pergi ke istana emas di depannya. Tuan Tian dapat melepaskan nafas yang kuat dan mengunci Lin Tian. Semua orang di sini tahu bahwa Tuan Tian akan mulai. Zhang Lingling terkejut. Tuan Tian, apa yang ingin Anda lakukan? Tetapi Tuan Tian kedinginan dan berkata, masuk kota, tidak ada orang luar yang berani tidak mematuhiku, apalagi kamu berada di alam emas. Tapi Lin Tian menatapnya. Apakah kamu benar-benar ingin terjerat? Anda hanya punya 2 pilihan, membandingkan atau tidak membandingkan. Ya, kamu punya banyak nyali, tapi kamu tidak bisa memakannya. Master Tian memperbesar aliran udara, dan aliran udara mengalir deras ke Lin Tian. Orang-orang melihat aliran udara yang keras, seperti pedang, bergegas ke Lin Tian. Tetapi di depan Lin Tian, arus udara ini semuanya menjadi 2, yang tidak berpengaruh pada Lin Tian si. Tuan Tian terkejut, dan penonton terkejut. Zhang Lingling tahu bahwa tidak baik bagi Lin Tian untuk membuat masalah seperti ini. Bagaimanapun, identitas pihak lain adalah salah satu dari 4 wali. Jadi Zhang Lingling bergegas maju dan berkata, Tuan Tian, tolong jangan membuat masalah dengannya. Dia bisa, tapi dia harus bersaing dengan Anshan. Tuan Tian berkata dengan perintah. Zhang Lingling tahu kemampuan dan temperamen Lin Tian, jadi dia dengan cepat menjelaskan kepada Tuan Tian, sebaiknya Anda tidak membiarkan dia bersaing, atau Anda harus menemukan masalah baginya ketika Tuan An ditinggalkan dan menetap. Mendengar ini, Anshan tidak senang. Saya Yuan Yingjing, dan saya khawatir dia adalah alam emas.
Tuan Tian bahkan tertawa dengan suara serak. Nona Zhang, Anda harus tahu apa yang terjadi pada Tuan Anshan. Jika dia pecah, apalagi Wanying, itu belum tentu lawannya. Tidak ada gunanya terganggu, belum lagi didoakan. Zhang Lingling menyerang secara langsung tanpa kesopanan untuk menghentikan tragedi itu. Tetapi para penonton senang, anak itu, seberapa kuat itu? Mungkin Nona Zhang menakut-nakuti orang. Ya, pasti. Untuk sementara, semua orang merasa bahwa Zhang Lingling menakut-nakuti orang, dan Tuan Tian menatap Zhang Lingling dan berkata, Nona Zhang, Anda telah mendengarnya, dan tidak ada yang akan percaya apa yang Anda katakan. Zhang Lingling sedang terburu-buru. Saya serius. Mengapa kamu tidak percaya? Tuan Tian mengabaikan dan menatap Lin Tian. Wah, pilihlah. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Lin Tian mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menarik orang untuk tertawa, dan Anshan segera menolak, begitu, kamulah yang ingin mati. Tuan Tian mencibir, kamu gila, nak. Jika aku menang, bisakah kamu pergi? Kata-kata Lin Tian segera membuat adegan berseru. Beberapa orang masih tercengang dan berkata, anak ini, dia harus berbicara dengan Tuan Tian seperti ini. Tidak, ini mengerikan. Ada apa, nak? Tuan Tian tidak mengharapkan alam emas. Dia berani memfitnah dirinya sendiri di depan umum dan mencibir. Wah, tahukah kamu bahwa kamu telah memfitnahku? Kamu menggangguku. Kemudian mereka berdiri di sana, saling memandang, dan Zhang Lingling tahu bahwa segala sesuatunya akan menjadi besar, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Tuan Tian tiba-tiba tertawa, baiklah, jika kamu menang, aku akan membawamu bersamaku hari ini dan menjauh darimu. Lin Tian memandang Anshan. Ayo, jangan buang waktu. Anshan jarang memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Dia meraung sekaligus, lalu kekuatan tubuhnya pecah, dan prestasinya melonjak ke kesempurnaan besar Yuanying. Pada saat yang sama, dia dikelilingi oleh api. Zhang Lingling menatap Lin Tian dengan cemas. Tuan Lin, meskipun dia sedikit menyebalkan, dia hanya orang miskin, jadi jangan bunuh dia nanti. Begitu. Lin Tian juga tahu bahwa orang bodoh ini agak menyedihkan. Tepatnya, dia ditembak oleh seseorang, tetapi dia tidak mengetahuinya. Untuk Anshan saat ini tetapi bergegas ke masa lalu, lihat telapak tangan. Mereka mengira Lin Tian akan menghindari sesuatu. Tetapi alih-alih menghindari, Lin Tian memberi mereka kebebasan. Di masa lalu, ketika telapak tangan mereka bertemu sejenak, mereka memberikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun akibatnya, Anshan tertabrak dan jatuh dengan keras ke tanah. Zhang Lingling merasa lega saat melihat Anshan baik-baik saja. Kemudian dia memandang Tuan Tian dan berkata, Tuan Tian, apakah itu oke sekarang? Orang-orang di sekitar sedang berbicara. Bocah ini, dia sedikit jenius. Bukannya Jin dan Jing bisa melawan orang-orang di Wanying. Mengerikan. Di tengah semua jenis diskusi, Tuan Tian menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, katakan padaku siapa kamu. Kamu baru saja bilang, jika aku menang, tinggalkan aku sendiri. Apakah Anda ingin bertobat? Kata-kata Lin Tian membuat Tuan Tian tidak bisa berkata-kata, dan ada begitu banyak orang di sekitarnya yang menonton. Tuan Tian bersenandung, tunggu, nak. Setelah itu, Tuan Tian membawa Anshan untuk menyembuhkan lukanya, tetapi Lin Tian mengabaikannya dan langsung pergi ke Istana Emas. Dia dengan mudah mendapatkan umpan. Kemudian, di bawah kepemimpinan Zhang Lingling, dia pergi ke lantai 2 melalui langkah pertama. Meskipun ada beberapa orang di lantai 2 jalan, setiap budidaya tidak sederhana, dan beberapa orang terlihat duduk di beberapa ruangan atau di tanah. Tapi Zhang Lingling ada di sisi Lin Tian dan berkata, barusan, saya benar-benar minta maaf. Aku tidak keberatan bermain dengannya jika bukan demi mengejar ketinggalan. Lin Tian berkedip, tetapi Zhang Lingling mengingatkannya, Tuan Tian, tetapi Tuan Anshan, Anda tidak bisa main-main dengannya. Saya tidak mampu membelinya tanpa saya, hanya untuk melihat apakah saya mau. Kata-kata Lin Tian membuat Zhang Lingling tidak bisa berkata-kata. Sampai Lin Tian bertanya, katakan padaku, ada apa dengan tuan muda yang sudah tenang? Anshan ini? Dikatakan bahwa ketika saya berusia beberapa tahun, saya tidak sengaja digigit sesuatu, dan kemudian saya memiliki sedikit masalah IQ, tetapi kekuatan di tubuh saya aneh. Aneh? Ya, kekuatan di tubuhnya akan ganas dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Nanti, seseorang akan menyegel sebagian kekuatannya untuk memastikan bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam mode gila. Lin Tian mengerti dan berkata, ayo pergi. Zhang Lingling tidak menyelidiki Lin Tian, jadi dia tidak banyak bertanya. Tetapi ketika dia duduk, Anshan marah, terutama ketika Lin Tian memukulinya. Dia sangat tidak bahagia, dan dia berkata, Tuan, mengapa dia lebih baik dari saya? Tuan Tian tidak berbicara. Pada saat ini, pemilik keluarganya muncul. Melihat cedera putranya, dia berkata, Tuan Tian, ada apa? Zanjia mendatangi seorang pria Jin dan Jing. Anshan ingin membandingkan dengannya, tapi dia menyakitinya. Guru Tian berkata bahwa pemiliknya segera berkata kepada Anshan Airway, jangan dekat-dekat dengan orang-orang di Zanjia, mengapa kamu tidak selalu mendengarkan mereka? Ayah, aku ingin Nona Zhang.
Anshan dihantui oleh hidup dan mati. Pemilik rumah membeku dan berkata, Sang Jia, bagaimana saya bisa menikahkan putrinya dengan Anda? Di satu sisi, Tuan Tian berkata, bukan tidak mungkin. Anshan sangat senang. Dia buru-buru menatap Tuan Tian. Tuan, apa yang bisa saya lakukan? Pemiliknya juga memandang Tuan Tian dengan rasa ingin tahu dan berkata, Tuan Tian, apakah Anda punya cara? Ini sangat sederhana. Tuan Sang Jia dirasuki iblis karena latihannya. Tubuhnya hancur dan hanya jiwanya yang tersisa. Anda hanya perlu mengirimi mereka apa yang mereka inginkan dan membiarkan mereka berjanji, maka Anda tidak dapat melakukannya. Jika Anda ingin menjadi daging, Anda harus memiliki lumpur kayu. Saya tidak punya lumpur kayu. Pemilik rumah tidak berdaya, tetapi Tuan Tian tertawa, saya memiliki hati pohon berusia 1000 tahun. Meski tidak sebagus lumpur, bisa digunakan bersama. Tuan Tian berkata sambil mengeluarkan sebuah kotak. Ketika pemiliknya melihatnya, dia sangat senang. Oke, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi denganmu. Tuan Tian berkata, pemilik rumah bersenandung, dan Anshan juga segera bangkit dan berkata, aku akan pergi juga. Pergi. Pemiliknya segera meminta orang untuk menyiapkan beberapa hadiah, dan kemudian bergegas ke Sang Jia. Saat ini, Lin Tian dan Sang Lingling telah kembali ke Sang Jia, tetapi Sang Jia ini sekarang adalah kakak tertua Sang Lingling, di bawah kendali Sang Yan. Setelah mendengar kembalinya Sang Lingling, dia datang dengan rasa ingin tahu dan menatap Sang Lingling dengan aneh, Lingling, apakah kamu sudah menemukannya? Ya, aku menemukannya. Sang Lingling bersemangat, tetapi Sang Yan memarahi dalam hatinya, sialan, bagaimana saya bisa menemukannya begitu cepat? Aku akan menemui ayahku. Sang Lingling menjelaskan. Tapi Sang Yan ragu-ragu, Lingling, ada lumpur kayu dan batu hematopoiesis, tapi tidak ada yang bisa menggumpal tubuh. Daging? Siapa yang Anda butuhkan? Sang Lingling tidak mengerti. Sang Yan tersenyum pahit, di Fengdu, hanya ada satu orang yang dapat mengumpulkan tubuh, yaitu Tuan Kota sendiri, yang lain tidak memiliki kemampuan ini, jika tidak, tubuh yang kental juga akan berantakan, atau jiwa tidak dapat bergabung setelah masuk. Kamu tidak memberitahuku tentang itu? Sang Lingling merasa tertipu dan langsung pecah. Sang Yan ragu-ragu, aku tidak menyangka kamu akan menemukannya secepat ini. Kalau begitu aku akan mencari kakek. Sang Lingling tidak senang. Dia dengan cepat mengeluarkan batu nada. Sang Yan terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi sekelompok orang keluar. Tuan Tian, saya memimpin pemiliknya, Anshan dan beberapa pelayan. Para pelayan ini datang membawa banyak barang. Sang Yanli segera tersenyum, kakak An, ini dia. Pemiliknya segera menjelaskan niatnya, dan Sang Lingling segera menolak, jangan lihat lelucon itu, bagaimana saya bisa menikah dengannya? Saya memiliki hati pohon berusia 1000 tahun. Meskipun tidak sebagus lumpur, setidaknya aku bisa membantumu memadatkan tubuh ayahmu. Pemilik rumah itu sama dengan Sang Lingling. Sang Yan terlihat malu, dan Sang Lingling berkata, maaf, saya punya lumpur. Apa? Adapun penjelasan Sang Lingling, saya tidak hanya memiliki lumpur kayu, tetapi juga batu darah. Segera aku bisa mengumpulkan tubuh ayahku. Pemiliknya segera menatap Sang Yan, yang tersenyum canggung. Dia baru saja kembali dan berkata dia menemukannya. Pemilik rumah tidak mau mengatakan, tetapi untuk mengumpulkan mayat, Anda harus bergantung pada Tuan Kota. Kalau begitu aku akan pergi ke Tuan Kota. Sang Lingling berkata, tetapi pemiliknya tersenyum dan berkata, Tuan Kota, saya telah ditutup baru-baru ini, dan saya belum melihat orang lain, tetapi saya kenal beberapa dokter di kota lain. Dengan keterampilan medis mereka, aku yakin aku bisa mendapatkan ayahmu dengan baik. Wajah Sang Lingling sangat berubah ketika dia mendengar ini, dan Sang Yan mendorongnya untuk berkata, Lingling, jika kedua keluarga kita bisa menikah, maka kedua keluarga kita akan menjadi kebahagiaan terbesar Fengdu. Aku tidak menginginkannya. Sang Lingling sedang terburu-buru, tetapi Tuan Tian menatap Sang Lingling dan berkata, Nona Sang, jika ayahmu tidak menyatukan tubuhnya lagi, dan ingin bersatu lagi nanti, itu akan menjadi masalah besar. Sang Lingling tampak jelek, dan Sang Yan berkata, tidak, ayahmu telah dihancurkan secara fisik selama hampir setahun. Jika kamu terus memegangnya, mudah untuk takut. Saya. Sang Lingling terlihat jelek. Lin Tian memandang Sang Lingling dan berkata, bahwa aku menemui ayahmu, dan aku akan memadatkannya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menatap Lin Tian, dan Sang Lingling memandang Lin Tian dengan heran, kamu akan. Jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan melakukannya. Sang Lingling secara alami mempercayai nada bicara Lin Tian, tetapi yang lain menertawakannya. Terutama Sang Yan, aku berkata nak, siapa kamu? Pemiliknya bercanda, wah, tahukah kamu betapa sulitnya memadatkan tubuh? Tuan Tian juga ingin berbicara, tetapi Lin Tian menatapnya. Ku bilang, menjauhlah dariku. Tidak bisakah kamu menepati janjimu? Tuan Tian terlihat jelek sekaligus, tetapi pemilik dan Sang Yan tidak berharap Lin Tian mengatakan itu. Sang Lingling tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Dia hanya membawa Lin Tian dan pergi. Pemiliknya memandang Tuan Tian dan ragu, Tuan, apa yang baru saja Anda lakukan?
bukankah putramu kalah dalam permainan dan membuatku kehilangan muka? Tuan Tian menatap, dan pemiliknya berkata, ada apa? Tuan Tian sangat marah sehingga dia menceritakan kisah itu lagi. Pemiliknya terkejut, dan meminta maaf, maaf, Tuan Tian. Zhai Ningyan bingung, pria ini benar-benar dapat menggumpalkan tubuh. Jangan khawatir, bagaimana kamu bisa mengumpulkan tubuhmu? Saya hanya tidak ingin menjawab permintaan saya. Zhang Yan ragu-ragu, ayo pergi dan lihat. Orang-orang ini segera menyusul Zhang Yan. Untuk Lin Tian, sekarang dia datang ke ruang rahasia, dan Zhang Lingling sedang menunggu di luar. Sekarang di ruang rahasia, Lin Tian melihat seorang lelaki tua berambut putih. Dia tergila-gila memasukkan roh ke dalam botol lokal. Di dalam botol ini, ada hantu. Tetapi Lin Tian berkata kepada lelaki tua berambut putih itu, tidakkah kamu menyia-nyiakan hidupmu untuk mempertahankan jiwanya seperti ini? Pria tua berambut putih itu terkejut. Dia tidak menyangka seseorang bisa tiba-tiba muncul di belakangnya. Siapa Anda? Dia terkejut dan menatap Lin Tian, yang berkata, aku teman cucumu. Lingling? Ya, dia memintaku untuk membantunya mengumpulkan tubuhnya. Lin Tian memandang hantu itu, tetapi lelaki tua itu terkejut dan berkata, apakah kamu punya cara? Ada lumpur kayu dan batu darah. Ada jalan. Lumpur kayu. Orang tua itu terkejut, dan Lin Tian mengeluarkan lumpur kayu dan berkata, bagaimana dengan batu hematopoiesis? Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan setumpuk batu darah, dan Lin Tian mengeluarkan beberapa, lalu berkata kepada orang tua itu, kamu keluar dan bantu aku menonton, jangan biarkan siapapun masuk untuk menggangguku, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Namun, lelaki tua itu memandang Lin Tian dengan aneh dan berkata, dia benar-benar punya cara. Pergi. Orang tua Oswara, cepat pergi, Lin Tian sedang menatap roh di dalam botol, siapa namamu? Namaku Zhang Hao Miao. Zhang Hao Miao? Itu nama yang aneh. Lin Tian tersenyum, tetapi Zhang Hao Miao menatap Lin Tian. Kamu benar-benar punya cara? Percayalah, singkirkan saja pikiranmu, lalu tidurlah. Ketika kamu bangun, kamu akan tahu. Lin Tian berkata, dan Zhang Hao Miao sedikit khawatir. Lagi pula, begitu dia tertidur, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Tian menatapnya dan bertanya, mengapa? Aku khawatir aku akan menyakitimu. Tidak, saya hanya... Cepatlah, aku tidak ingin membuang waktu. Lin Tian tidak punya waktu luang. Zhang Hao Miao harus bersenandung dan menutup matanya. Lin Tian mengucapkan mantra penenang jiwa, dan jiwanya tertidur lelap. Kemudian Lin Tian mulai membuat daging. Saat ini, di luar gerbang batu, Zhang Lingling menghalangi orang lain, sementara Zhang Yandao berkata, Lingling, bagaimana jika dia orang jahat? Tidak mungkin. Zhang Yan sedang terburu-buru, tetapi pemiliknya tertawa, Nona Zhang, Anda harus tahu betapa rumitnya mengumpulkan mayat. Master Tian juga berkata, ya, tanpa tingkat dokter bintang 8, itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Zhang Lingling masih mempercayai Lin Tian, dan dia menggigit giginya dan berkata, dia pasti bisa melakukannya. Ini konyol. Tuan Tian mencibir. Adapun Zhang Yan, dia ingin masuklah, tapi kemudian seorang lelaki tua keluar. Zhang Lingling melihatnya dan berkata, kakek. Orang tua itu menatap Zhang Yan dan berkata, ada apa? Ayah, aku hanya takut sesuatu akan terjadi pada saudara laki-lakiku yang kedua. Zhang Yan dengan cepat menjelaskan, dan lelaki tua itu bersenandung dan menatap Tuan Tian dan yang lainnya. Saya tidak tahu mengapa mereka datang ke sini. Pemiliknya dengan cepat menjelaskan bahwa Tuan Tian berkata, saya tidak tahu asal-usul bocah itu. Saya khawatir dia akan buruk bagi Sang Jia, jadi saya akan melihatnya. Jelas orang-orang ini masih takut pada orang tua itu. Tetapi Zhang Lingling berkata kepada lelaki tua itu, kakek, tidak akan ada masalah dengan lelaki itu. Orang tua itu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, tidak ada yang mau masuk hari ini dengan kakek. Zhang Lingling berkata dengan penuh semangat, terima kasih kakek. Zhang Yan tidak senang. Ayah, ini sangat penting. Jika dia adalah orang yang kejam dan mulai berurusan dengan saudara keduanya, dia akan sangat takut.